Ya. Shalom. Shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore ini nanti kami dari GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online. Untuk itu sahabat-sahabat, mari kita satukan untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam satu nama yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Sebentar jemaatmu akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan akan menyertai kami semuanya Tuhan. Akan menyertai saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang akan mengadakan ibadah secara online. Tuhan pimpin kami semua Tuhan. Haleluya. Tuhan pimpin ikut dalam pelayanan ibadah secara online Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyertai kami semuanya. Dan haleluya Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala sidang kami yaitu Bapak Sakaria yang nanti akan membawakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau haleluya, Engkau pimpin dan Engkau kuduskan Pak Sakaria dalam memimpin, dalam membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadikan bagi kami pegangan hidup kami Tuhan, serta kami dapat melakukannya. Haleluya Tuhan, haleluya. Dalam ibadah online sore hari ini kami hanya berserah dalam satu nama yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau pimpin kami semua, yang melayani kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan jemaat GBS Haleluya Palur, juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau berikan kesehatan kepada kami, dan dengan kesehatan ini kami dapat beribadah bersama-sama, walaupun dalam keadaan online. Oleh sebab itu, kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai kami, sehingga walaupun kami online, tetapi firman-Mu tetap sama. Firman-Mu akan mengajar, mendidik kami, dan membekali kami. Meteraikan firman-Mu dengan kuasa-Mu. Dan dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Tema hari ini adalah penghiburan. Masalah apa ini? Penghiburan. Masalah kematian. Kematian ini merupakan peristiwa wajib. Dan yang namanya kematian ini tidak kenal umur, tidak kenal jabatan, tidak kenal kekayaan, tidak kenal apapun juga. Mereka bisa mati. Dan kematian ini merupakan perpisahan yang panjang dan ada misteri yang mereka tidak tahu, sehingga banyak orang-orang yang memiliki kesusahan yang luar biasa di saat keluarganya atau sanak familinya atau kekasihnya mati. Oleh sebab itu, Alkitab kita memberikan pelajaran supaya kita ngerti. Bukan satu misteri yang tidak terpecahkan, tetapi kita bisa ngerti kemana toh kematian itu. Kalau kita sudah ngerti, susahnya tidak lama. Ya, susah tetap susah, tapi susahnya tidak lama karena kita ngerti kemana dia. Kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan ayat yang ke-14. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya
kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, orang percaya atau saya katakan orang Kristen harus ngerti tentang mereka yang meninggal. Ya, bukan misteri yang tidak diketahui, tapi sesuatu yang diketahui. Bahwa Alkitab tadi mengajarkan orang yang meninggal dalam Kristus, dia dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Ayat 13-nya dengan nasihat yang mengatakan bahwa kamu harus ngerti, ya, kamu harus ngerti tentang mereka yang meninggal, sehingga kamu tidak berduka cita terlalu lama. Karena siapa yang meninggal di dalam Kristus itu dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Yohanes 14 ayat yang kedua. Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kurang yakin bagaimana? Bahwa Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini aku katakan kepada kamu, supaya kamu berani untuk melepas dengan ikhlas mereka-mereka yang meninggal. Percaya pada Yesus. Karena jelas orang yang percaya pada Yesus, dia dibawa untuk masuk ke surga. Nah, pemberitahuan ini harus, atau pelajaran ini harus kita terima, harus kita mengerti, dan harus kita imani juga. Ya, supaya apa? Supaya ada perbedaan antara orang yang belum percaya pada Yesus dan mereka yang percaya pada Yesus. Orang yang belum percaya pada Yesus memiliki keluarga yang meninggal, wah, dia akan merasa susahnya luar biasa. Karena tidak tahu alamat. Seperti kalau kita punya saudara pergi yang tidak tahu alamatnya kemana. Oh, mereka bingung Bapak Ibu. Ya, mereka bingung. Mau dicari, tidak tahu arahnya mana. Tidak dicari, wong itu keluarga. Ya. Tetapi kalau perginya itu ninggal alamat. Aku mau pergi ke Jakarta. Aku mau bekerja di sana. Nanti kalau mencari saya alamatnya ini. Jelas Bapak Ibu. Ya, mungkin waktu dia pergi ke Jakarta dalam waktu 1-2 bulan kita ditinggali alamat, kita belum menjenguk ke sana. Tetapi mungkin kalau sudah 1-2 tahun kok anak ini tidak pulang. Kalau saudara saya tidak pulang, kita bisa ke sana. Alamatnya ada. Jadi tidak terlalu sedih. Nah, apalagi di dalam kitab Wahyu ada jaminan yang luar biasa untuk mereka yang sudah meninggal. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Apa yang ditulis? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tuhan memberikan jaminan, orang yang mati di dalam Tuhan diberi jaminan. Jaminannya apa? Satu kebahagiaan. Dia diizinkan untuk beristirahat.
Selama dalam dunia istirahat paling berapa jam Bapak Ibu? Tetapi di sana orang itu boleh beristirahat dan menikmati apa yang pernah dia kerjakan. Ya, kalau dulu di dunia dia orang baik, ya, dia punya kesempatan untuk menikmati kebaikannya ini tanpa batas. Ya, kalau dia dulu orang yang suka memberi, dia dapat beristirahat di sana dengan peristirahat yang suka memberinya itu mereka nikmati, bukan mereka diberi. Di surga tidak ada kepenginan untuk beli rumah, beli mobil, tidak ada. Tetapi rasa apa yang pernah dilakukan dalam dunia ini dirasakan dia di dalam hidup kekalnya. Maka Tuhan mengatakan jaminan orang mati di dalam Tuhan itu bahagia. Nah, Alkitab kita benar-benar hebat. Tidak ada nabi, tidak ada tokoh dalam dunia ini sesudah kematian mereka memberi jaminan, tidak ada. Ya, tidak ada. Saya belum pernah membaca seorang nabi besar, Musa, begitu mati atau sebelum mati, dia tidak ninggali jaminan. Hai orang Israel, aku nabimu, aku pemimpinmu, kalau nanti kamu mati, sudah toh, tak siapkan tempat. Musa tidak berani mengatakan demikian. Hanya satu, Yesus yang berani memberikan jaminan. Dia katakan, berbahagialah orang-orang yang mati-matinya dalam Tuhan. Di dalam Tesalonika juga dikatakan, orang yang mati di dalam Yesus, dia bersama dengan Yesus. Di satu tempat bersama dengan Yesus. Sehingga Bapak Ibu, dalam menghadapi kematian, Bapak Ibu jangan terlalu sedih hati. Karena memang manusia itu dibatasi usianya. Ada yang batasannya itu anak-anak sudah mati, ada yang batasannya itu remaja mati, ada yang batasannya kaum muda mati, ada batasannya yang sudah tua mati, bahkan ada yang usianya lebih lanjut Bapak Ibu. Dalam Mazmur dikatakan umur manusia itu 70. Kalau kuat 80 Bapak Ibu. Dan antara 70-80 ini kebanggaannya itu keluh kesah. Orang yang sudah usia 70, dia bangun tidur, rasanya itu kaku semua badannya. Ya, mau dolan kemana-mana, tenaganya sudah banyak berkurang. Punya keinginan makan apa-apa, giginya sudah banyak yang copot. Sudah tidak ada enaknya Bapak Ibu. Ya, apalagi yang usia 90, apalagi yang usia 100. Dia mengalami kesulitan. Tetapi kalau memang batas usianya belum, ya mau diapakan Bapak Ibu? Ya, mau diapakan? Tetap usia itu, umur itu, nyawa itu, otoritasnya di tangan Allah. Sehingga kapanpun dia mati, ada jaminan atau tidak? Ya, ada jaminan atau tidak? Nah, di dalam ini ada pengertian kemana kalau orang mati itu. Lukas pasal 16 ayat 22-23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini cerita Lazarus, orang miskin, penuh borok, ya, dia berada duduk di bawah meja orang kaya ini, dan dia makan remah-remah roti. Jadi
bukan bagian roti kecil, bukan, remah-remah. Jadi kalau saya makan roti kering, itu kan begitu dimakan ada yang jatuh. Nah yang jatuh ini dikumpulin oleh orang miskin ini. Lalu karena miskin, karena sakit mati dia. Tetapi orang miskin ini orang yang kenal Tuhan. Dia punya nama, namanya Lazarus. Sedangkan orang kaya ini tidak tercatat namanya. Penting Bapak Ibu. Masa orang kaya kok tidak punya nama. Tetapi Alkitab mengatakan akhirnya orang kaya itu juga mati. Oh tidak, oh Pak Ijo itu mati. Tidak punya nama ini. Tempatnya di mana? Di tempat penyiksaan. Sehingga kita ngerti. Ada surga, ada neraka. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Itu harus mulai dipikir Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak mikir ini. Ya, mereka punya pikiran, pokoknya aku hidup, pokoknya aku berbuat baik, pokoknya aku mendidik anak-anak saya baik. Besok kalau mati anak-anak mendoakan saya supaya saya masuk surga. Tidak bisa Bapak Ibu. Orang ke surga atau ke neraka itu penentuannya waktu dia masih hidup. Dia kenal Yesus atau tidak. Siapapun yang tidak kenal Yesus, dia tidak akan masuk ke surga. Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau dia tidak melalui aku. Hari ini saya memberitahu kepada Bapak Ibu, siapkan ya, bukan menjelang mati baru disiapkan. Puji Tuhan kalau menjelang mati dan bertobat sama seperti orang yang disalib sebelah Yesus. Dia masuk surga karena dia mengakui, iya aku percaya engkau Yesus anak Allah. Maka Yesus mengatakan hari ini juga kamu dan aku masuk ke surga. Tapi sebelahnya dia mengatakan kalau kamu anak Allah, turunkanlah kamu dari salib. Sesudah kamu turun dari salib, aku dibantu. Ya, jadi menghina. Tapi yang satu, aku percaya. Jadi kematian tidak ada seorang pun yang tahu. Sehingga penentuan masuk surga atau masuk neraka itu ditentukan oleh diri kita pribadi. Terima Yesus atau enggak. Bapak Ibu yang hari ini masih kurang percaya pada Yesus. Yuk, karena kematian enggak ngerti kapan. Terimalah Yesus, masukkan Yesus dalam hati, sehingga suatu saat kalau aku mati, entah sekarang, entah nanti, entah besok, entah sekian puluh tahun yang akan datang, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Ada jaminan yang luar biasa. Kita diizinkan masuk di rumah Bapa. Jaminannya berbahagialah orang mati yang matinya dalam Tuhan. Doa dari anak cucu tidak ada harganya. Doa kematian itu tidak ada harganya. Oleh sebab itu hari ini kita belajar 1 Tesalonika 4 ya, yang mengatakan bahwa keadaan orang yang mati itu adalah keadaan yang bisa mengerikan atau bisa istirahat di tempat yang ditempatkan Allah. Saya bersyukur Rasul Paulus mengajar kepada kita menulis kitab Tesalonika pasal yang keempat ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain
yang tidak mempunyai harapan. Terima Yesus, simpan Yesus, pelajari hidup bersama dengan Yesus, sehingga kapanpun kalau kita mati, kita tidak meninggalkan kesusahan pada anak cucu. Ya, mungkin di dalam dunia kita tidak punya apa-apa, miskin dan sebagainya. Tetapi di surga nanti kita akan menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pelajaran yang tidak enak didengar, tetapi pelajaran yang harus dimengerti, pelajaran yang harus dipelajari, sehingga setiap orang memiliki pelajaran ini dan tahu kemana arah hidupnya. Dan saya bersyukur kalau jemaat-jemaat memiliki Yesus di dalam hidupnya, sehingga suatu saat kalau mereka kau panggil, mereka telah punya rumah di surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita akan mendengar beberapa pengumuman terlebih dahulu. GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Dengan jadwal minggu pagi jam 7 itu anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, silakan datang. Beribadah bersama dengan kami. Mencatatkan nama, mendaftarkan nama, supaya kita punya rumah di surga. Lalu hari Selasa itu ada ibadah pendalaman Alkitab. Selasa jam 6 sore ada pendalaman Alkitab. Kalau Bapak Ibu kepingin punya iman yang kuat, yuk belajar bersama Selasa sore jam 6. Lalu tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan persekutuan rumah tangga Permata dengan nama Joyful Blessing. Tempat berganti-ganti. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kepingin rumahnya dipakai doa, daftarkan kepada kelompok kita ini, Joyful Blessing. Ini setiap Jumat jam 6 sore. Kalau cabang, setiap Jumat jam 6.30 sore. Beda setengah jam. Lalu tiap hari Sabtu ada ibadah youth, ibadah kaum muda. Dengan nama Revive Generation. Dia akan belajar firman Tuhan dengan kemudaannya, dengan berbagai macam teknologinya, dengan berbagai macam kreativitasnya. Anak Bapak Ibu yang masih muda kirim supaya bergabung dengan youth, ibadah youth, Revive Generation. Jam 6 sore. Lalu ibadah online masih ada. Doakan Bapak Ibu supaya ibadah online ini terus berjalan, karena ibadah online ini kita gunakan untuk mencari jiwa. Menginjil Bapak Ibu sampai ke pelosok-pelosok dunia ini. Apalagi dengan adanya internet ini. Wah, berita Injil ini bisa kemana-mana. Bisa ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, dan seterusnya. Jangan anggap enteng Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut, lalu share ke 5 orang. 5 orang yang belum kenal Tuhan ini, siapa tahu benih firman Tuhan yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Inilah harapan kami. Kenapa ibadah online tetap ada? Supaya kita dapat memberitakan Injil. Berikan 5 orang Bapak Ibu. Kalau kita rupiahkan 5 orang ini berapa rupiah ini? Ya, saya upload kepada 5 teman saya. Ini saya kehilangan berapa rupiah?
Tidak ada bandingnya. Kita sudah memberitakan Injil sampai ke Wonogiri, nun jauh di sana. Dari apa? Dari berita online. Saya sudah memberitakan Injil ke Kediri, Bapak Ibu. Saya punya teman Kediri, saya beri. Ya, saya belum pernah ke rumahnya, tetapi berita Injilnya sampai ke sana. Jangan anggap enteng. Ya, share kepada 5 teman supaya 5 teman ini dapat berita Injil yang menyelamatkan dia. Saya rasa cukup itu. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami bersama belajar firman-Mu. Urapi kami, kuasai kami menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin negara Tuhan pimpin berkati. Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk menunaikan tugas hari ini dengan baik. Berkati dengan hikmat-Mu, dengan penyertaan-Mu. Kami tetap berdoa untuk TNI Polri. Berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap memberkati. Kami tetap berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada. Engkau akan pimpin berkati. Jemaat dalam ibadah Engkau akan pimpin berkati. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Ibu Gito Tuhan, kakinya kurang kuat dan kadang-kadang sesek. Ibu Mintarsih pasca operasi usus yang belum kuat untuk duduk lama. Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Lalu Ibu Mariati yang minta kesehatan yang sempurna. Bapak Ngadiman yang stroke ringan. Bapak Petrus Sutresno yang gagal ginjal. Eviola pasca operasi. Bapak Isa yang sudah sepuh, dia tidak mampu untuk ke gereja, tapi dia minta, dia kuat di dalam iman. Lalu kita berdoa untuk Hafid, supaya dia tidak salah jalan. Kami percaya pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah seperti apa yang Kau inginkan. Dan kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Ibu Satinem. Mereka telah Kau sembuhkan, mereka terus siap bersaksi, menceritakan hebatnya Yesus yang telah memberikan kesembuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.